Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad asyrafil anam wa ala alihi wa sahbihi masabihil dhulam. Wa ba'd. Kaum muslimin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita melalui sabdanya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dan yang lainnya. Hadis ini sangat sahih. Inna Allaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad, walakin yaqbiduhu biqabdil ulama hatta idza lam yubqi 'aliman ittakhadhuhu ru'usan juhala wa fi riwayatin ru'asa'a juhala fasu'ilu fa'aftau bighairi 'ilmin fadallu wa adallu. Imam Muslim meriwayatkan dengan menggunakan ibarah yaitu hatta idza lam yatruk 'alima ittakhadhuhu ru'usan juhala. Hampir sama, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mencabut ilmu, mencabut begitu saja dari hambanya, menghilangkannya dari pikiran atau dada mereka, dari hati mereka. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menghilangkan ilmu dengan mengambil para ulama, dengan wafatnya para ulama. Ketika sudah tidak ada orang yang alim, maka orang-orang mengangkat seorang pemimpin, ru'usan, di mana pemimpin ini pemimpin yang bodoh, dan pemimpin ini bisa pemimpin formal, dari mulai presiden sampai ketua RT, atau juga pemimpin yang dimaksud adalah pemimpin spiritual, para ulama. Dan yang kedua inilah yang paling pas, yaitu pemimpin spiritual. Ketika mereka ditanya tentang masalah-masalah agama, masalah-masalah kemasyarakatan, masalah-masalah kehidupan, maka kemudian mereka menjawab tanpa dilandasi dengan ilmu, karena mereka adalah tidak berilmu, sehingga mereka sesat dan menyesatkan. Hadis Nabi ini mengingatkan kepada kita bahwa suatu saat akan terjadi krisis ulama, dan bisa saja sekarang ini sudah mulai terjadi. Oleh karena itu, dalam hadis ini karena bicara mengenai ulama, maka di Indonesia ada suatu lembaga yang namanya MUI, Majelis Ulama Indonesia. Majelis Ulama Indonesia ini adalah suatu organisasi yang mewadahi orang-orang yang profesional, orang-orang yang berilmu. Jadi bukan organisasi yang sama dengan organisasi yang lain yang berbasis kemasyarakatan, bukan. MUI adalah organisasi yang mewadahi orang-orang yang memiliki profesi yang khusus, yaitu orang-orang yang memiliki ilmu yang sangat mendalam tentang ilmu agama. Sama dengan organisasi kedokteran, dokter, ID, itu organisasi mewadahi profesi. Oleh karena itu, karena MUI ini adalah organisasi yang mewadahi orang-orang yang memiliki profesional di dalam masalah agama, maka kedudukannya sangat tinggi, tidak sembarangan.
Oleh karena itu tidak bisa kemudian MUI itu sebagai wadah musyawarah ulama, zu'ama, dan cendekiawan. Mestinya yang benar adalah wadah musyawarah ulama dan cendekiawan. Ulama disebutkan oleh Al-Quran ar-rasikhuna fil ilmi, yaitu orang-orang yang memiliki kedalaman ilmu dalam masalah agama. Ulama. Cendekiawan sebetulnya juga bisa dikatakan ulama. Bisa saja di sana orang-orang yang ahli astronomi, fisikawan, orang-orang yang menguasai ilmu biologi, kedokteran, itu juga bisa dikatakan ulama. Nah, oleh karena itu, supaya tidak bias, maka zu'ama di situ harus dibuang. Karena zu'ama itu artinya pemimpin. Sehingga jangan sampai mantan birokrasi masuk ke dalam MUI yang tidak jelas. Jadi di dalam MUI itu Majelis Ulama Indonesia haruslah orang-orang yang memiliki kapasitas kompetensi ilmu yang jelas. Yaitu ulama dan cendekiawan. Cendekiawan muslim. Zu'amanya dibuang. Kemudian karena MUI ini lembaga yang mewadahi ulama, maka harus diperjelas. Orang yang berada di situ harus betul-betul orang yang memiliki kapasitas ilmu yang mumpuni. Maka di sana harus orang-orang yang masuk di MUI harus ditentukan persyaratannya. Apa syarat-syaratnya? Syarat-syaratnya mereka harus menguasai bahasa Arab, harus memahami ulumul Quran, harus memahami ulumul hadis, memahami usul fikih, dan memahami ilmu-ilmu yang dibutuhkan untuk menggali hukum Al-Quran. Oleh karena itu harus ada sertifikasi ulama. Jadi bukan sertifikasi ustadz da'i, bukan. Biarlah mereka tidak disertifikasi terlebih dahulu. Tapi yang paling penting ini adalah MUI, Majelis Ulama Indonesia. Baik tingkat pusat maupun sampai daerah haruslah disertifikasi. Orang-orang yang jelas kemampuannya. Terutama mereka harus mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Jangan sampai menjadi ulama tapi tidak fasih membaca Al-Quran. Sehingga ketika menjadi imam, maka tidak sah sholatnya karena tidak bisa membaca Al-Quran. Jadi syaratnya masuk MUI atau menjadi pengurus MUI adalah betul-betul menjadi seorang ulama dengan kriteria mereka mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Yang kedua, memahami bahasa Arab dengan baik, memahami ulumul Quran, memahami ulumul hadis, ya, dan memahami usul fikih. Oleh karena itu, dalam organisasi MUI ini tidak ada istilah komisi fatwa, tidak ada. Semuanya harus siap untuk memberikan fatwa. Kemudian dibagi dalam beberapa bidang. Ada bidang budaya, di mana di dalam bidang budaya itu mereka juga orang-orang yang ahli untuk memberikan fatwa dalam hal budaya. Jadi tidak ada komisi fatwa. Semua bidang-bidang dalam organisasi itu, berapapun bidang yang dibagi, semuanya mereka siap memberikan fatwa dan mengkaji, memproduk penerbitan-penerbitan yang sifatnya memberikan pencerahan kepada masyarakat, siap memberikan fatwa baik diminta atau tidak diminta. Ya, itu semuanya. Jadi tidak perlu ada komisi fatwa. Sehingga jelas bahwa yang masuk MUI itu adalah semuanya ulama. Tidak ada istilahnya
komisi fatwa. Karena kalau ada komisi fatwa selainnya, berarti orang-orang biasa ini menjadi bias. Sekali lagi bahwa MUI adalah sebagai wadah ulama yang kemudian di sini dihimpun juga dari berbagai macam organisasi untuk mengirimkan SDM-nya, mengirimkan ulama-ulamanya untuk masuk di dalam lembaga Majelis Ulama Indonesia. Baik itu dari NU, dari Muhammadiyah, dari Al-Wasliyah, dari Al-Irsyad dan sebagainya, masuk ke situ. Bukan ketuanya yang masuk, tapi mereka mengirimkan untuk masuk di dalam kepengurusan itu. Jadi kata-kata zu'ama, pemimpin, bukan berarti ketua dari semua organisasi itu bergabung di situ, bukan. Dan bukan pula dengan kata zu'ama itu mereka yang purna bakti menjadi pemimpin lalu masuk di MUI, ini akan menjadikan MUI itu menjadi organisasi yang tidak jelas. Oleh karena itu, Majelis Ulama Indonesia sebagai wadah atau organisasi yang mewadahi para ulama adalah suatu lembaga, suatu organisasi yang sangat mulia, yang sangat tinggi, yang sangat berwibawa. Oleh karena itu tidak boleh ada sembarangan masuk MUI. Orang-orang yang masuk di sana harus diseleksi, orang-orang yang memiliki kemampuan, semuanya orang-orang yang duduk di bidang-bidang yang dibutuhkan atau departemen-departemen yang dibutuhkan. Apakah departemen organisasi, departemen kemasyarakatan, departemen budaya, departemen politik, di mana bidang-bidang itu semuanya siap memberikan fatwa baik diminta atau tidak diminta, dan mereka adalah ulama semua. Dan wajib disertifikasi, Siapa yang mensertifikasi? Siapa yang memilih? Bisa saja presiden atau menteri agama menunjuk tim untuk menyeleksi calon-calon ulama, yang kemudian mereka dites kemampuannya sehingga mereka betul-betul orang-orang yang kredibel. Tidak harus orang-orang yang bertitel, karena orang-orang yang bertitel belum tentu dia pandai bahasa Arab. Mungkin kalau yang bertitel apakah S3 atau guru besar, tapi dari orang-orang yang memiliki keahlian, katakanlah astronomi, fisikawan, maka boleh mereka masuk ke dalam MUI untuk berkolaborasi dengan orang-orang yang ahli bahasa tadi. Tetapi mereka semua yang masuk MUI haruslah orang-orang yang mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Itulah sebagai keprihatinan kita akan hadis Rasulullah SAW, karena berbagai macam masalah yang harus ditangani, dihadapi oleh MUI, baik itu masalah budaya, masalah politik, masalah ekonomi, sehingga tidak hanya tertumpu dalam komisi fatwa, tapi semua yang ada di situ adalah ulama, dan bagian-bagian itu mereka siap dengan bidangnya untuk memfatwakan baik diminta atau tidak diminta. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi perbaikan dan kemajuan Majelis Ulama Indonesia. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.